kamu. Alhamdulillah, tidak panjang lebar karena waktu sudah larut malam. Apa yang dikatakan dan disampaikan oleh guru kita Habib Ali Al-Attas menurut saya sudah cukup, syamil, kamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Habib Ali membahas perihal mutaba'ah, membahas perihal mengikuti taat ikhlas baginda Nabi Muhammad SAW. Di ayat tadi Allah Ta'ala firmankan yang asbabun nuzulnya adalah suatu ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW berjumpa dengan rombongan kafilahnya Ka'ab bin Ashraf. Lalu baginda Nabi SAW menyerukan kepada mereka perihal Islam, ajakan untuk memeluk, menganut agama Islam. Tapi waktu beliau mengajak, waktu beliau menyerukan Islam kepada Ka'ab bin Ashraf, rombongan Ka'ab bin Ashraf menjawabi baginda Nabi SAW dengan jawaban yang cukup membuat Nabi terbingung untuk menjawab apa lagi. Apa jawabannya Ka'ab bin Ashraf waktu diajak diserukan Islam kepadanya oleh baginda Nabi? Dia menjawab, nahnu bimanzilati abna'illah. Ya Muhammad, perlu kau ketahui sesungguhnya kami ini di dalam kedudukan, berada di dalam posisi kedudukan anak-anaknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi SAW terkejut waktu mendengar jawaban si Ka'ab bin Ashraf. Lalu nggak pakai lama, ini salah satu wahyu yang Allah turunkan, nggak pakai waktu, nggak pakai lama dalam artian. Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk bawa ini wahyu. Makanya dituntun Nabi Muhammad SAW dengan ayat tersebut demi menjawabi jawabannya Ka'ab bin Ashraf, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau betul mereka mengaku cinta kepada Allah, mereka mengaku memiliki kedudukan sebagai anak-anaknya Allah Ta'ala, maka perintahkan kepada mereka, buktikan cintanya untuk mengikuti engkau. Qul in kuntum tuhibbunallah, qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, sungguh bila mana kalian betul-betul mencintai Allah Ta'ala, fattabi'uni. Itu pesannya Allah Ta'ala, maka ikutilah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang perintah kita untuk ikutin Nabi besar Muhammad. Ini ayat turun bukan spesial buat si Ka'ab bin Ashraf saja. Ini ayat umum, ini ayat sifatnya umum. Ini Allah kasih kuncian, Allah kasih kisi-kisi kepada kita sekalian hadirin. Anda ingin selamat, Anda ingin Allah ridha, Anda ingin Allah mencintai kalian, Anda ingin Allah jawab dan balas cintanya kalian, Anda ingin cintanya ke Anda kepada Allah Ta'ala tidak bertepuk sebelah tangan, maka satu saja perintah Allah Ta'ala, fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintai Rasulullah, ikuti Rasulullah SAW. Cintai Rasulullah SAW, maka Allah akan balas cintanya dia. Maka Allah akan membalas cintanya dia dengan Allah mencintai juga. Bahkan tidak sampai di situ dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah udah cinta sama ente, Allah ampuni dosanya ente. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, man idda'a arba' min ghairi arba' fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku-ngaku kepada 4 hal tanpa dia mengerjakan 4 hal, maka dia sesungguhnya adalah pendusta yang ulung. Maka sesungguhnya dia adalah pendusta yang ulung, kata Imam Al-Ghazali. Apa yang pertama? Wa man idda'a hubballah. Man idda'a hubballah. Barang siapa yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Ta'ala, walam ya'mal bi ta'ah,
lam yasbir 'alal bala wa syaka minal balwa fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah tapi tidak taat kepada Allah, tapi tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, enggak sabar dengan ujian yang Allah berikan, mengeluh dengan bala yang Allah lagi kasih kepada dia, maka sungguh dia adalah orang yang kadzdzab, dia adalah orang yang dusta. Karena Allah taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Man lam yasbir 'alal bal, man lam yarda 'alal qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyasir rabban siwa." Siapa dari kalian yang enggak ridha, yang enggak lega, yang enggak legowo hatinya, yang enggak terima dengan ketetapan yang aku buat, dan enggak sabar dengan ujian yang aku sedang berikan, maka silahkan cari Tuhan yang lebih baik dari saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, man da'a hubban nabi, barang siapa yang mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ngaku cinta sama Nabi, saya cinta sama Nabi Muhammad, walau yuhibbul ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab, tapi dia enggak cinta sama ulama, dia enggak cinta sama fuqara, maka dia adalah orang yang dusta, kata Imam Al-Ghazali. Orang kalau cinta Nabi, dia pasti cinta sama ulama. Ya hadirin, petaka yang banyak menimpa umat muslim di zaman sekarang dikatakan oleh Profesor Salim Al-Attas. Beliau katakan ini penyebabnya cuma satu, the loss of adab. Beliau katakan ini semua penyebabnya cuma satu, karena krisisnya etika, krisisnya adab. Yang perlu diketahui, krisisnya adab karena sudah banyak orang umat Nabi Muhammad SAW yang sudah lagi tidak mencintai perkumpulan-perkumpulan semacam ini. Mereka enggak lebih memilih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, mencintai baginda Nabi SAW, mengikuti baginda Nabi melalui datang mendekatkan diri kepada para ulama Nabi, ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyebabnya, hadirin. Maka sulit sekali dipercaya orang yang mengaku dia cinta kepada Nabi, tapi dia jauh daripada ulama, tapi dia tidak cinta dengan perkumpulan kepada ulama. Sulit. Yang ketiga, wa man da'a hubbal jannah wa lam ya'mal bi ta'ah fa huwa kadzdzab. Orang ngaku cinta, pengen masuk surga, tapi enggak cinta dengan amal taat, ini orang kadzdzab, orang dusta. Yang keempat, man da'a hubban khaufan nar, barang siapa yang ngaku takut akan neraka, wa huwa musirun 'alal ma'asi, tapi kerjaannya terus-menerus ngadawamin maksiat, terus-menerus melakukan kemaksiatan, fa huwa kadzdzab, ini adalah orang ahli dusta. Yang perlu digarisbawahi, Allah kasih konsekuensi bagi orang yang gemar berdusta. Apa kata Allah? La'natullahi 'alal kadzibin. Allah sudah mempersiapkan laknatnya buat orang-orang yang gemar berdusta. Habib Abdullah bin Alawi Haddad mengatakan di dalam salah satu syairnya, beliau katakan, wa ayatu hubbillahi minna ittiba'uhu, kata beliau, salah satu bukti tanda kita cinta kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita taat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bihi wa'adal ghufrana ba'dal mahabbati, karena sesungguhnya setelah kita ikuti beliau, dengan dasaran cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ikutin baginda Nabi karena kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka setelah itu Allah janjikan sebuah ampunan dari dosa yang telah kita perbuat. Wa man yuti'il hadi ata'a ilahu, barang siapa yang mentaati baginda Nabi, dia taat dengan apa yang Nabi ajarin, dia ikutin apa yang Nabi arahin, maka sungguh itu pertanda dia mentaati Tuhan yang baginda Nabi. Dia itu pertanda dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ya'sihi ya'sil ilah wa yumdati, dan barang siapa yang memaksiati baginda Nabi, sungguh dia telah memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengundang neraka, serta mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, saya enggak panjang lebar, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
Dan apa yang antum dapetin di malam hari ini, untayan ilmu, kalimat mutiara dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bisa antum bawa pulang. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kegigihan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegigihan di dalam mutaba'ah kepada Sayyidina Muhammad, mengikuti Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kita barokah majelis malam hari ini yang kita hadiri, sebuah ikatan batin, sebuah rantai ikatan batin yang bersambung kepada mata rantainya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan mata rantai tersebut kelak Nabi dia bermaksud dapat mengenali kita sekalian, sehingga kita berhak mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma ja'alna minal muhibbin alladziina 'alaihim badrul nufusi ma'an nafaisihana. Allahumma ijma'na wa hababan lana fi darikal firdausi ya rajwana. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqi wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirah wa minal mubarridin ya katsiran wa ya hasanan fi 'aliyatin bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa laka minna wa laka syarafu 'ala kulli hal ya muhawwilal ahwal hawil halana wal hal jami'al muslimin ila hasanil hal ya muqallibal qulub wal absar thabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik wa 'ala mahabbatik wa 'ala mahabbati rasulik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum.